Algamis pun bilang, "Goblok." Aduh, emang setiap orang harus goblok dulu baru jadi pinter. Kenapa lu percaya tukang batu bisa paham tentang batu permata? Emang lu pergi ke tukang roti kalau lagi sakit batuk? Kalau lu bisa mikir, lu sakit batuk kan perginya ke dokter atau apotek, bukan ke tukang roti. Lu mau investasi batu permata, tanya ke ahli gemstone, bukan ke ahli batu bata. Udah relakan aja uang lu, kemungkinan besar tidak akan balik lagi. Ingat, advice itu seringkali diberikan gratis, tapi lu harus hati-hati. Jangan lu ambil advice keuangan dari orang-orang yang tidak berpengalaman di bidang keuangan. Lu akan bayar mahal kebodohan lu dengan harta lu. Hati-hati terhadap orang yang memberikan advice keuangan. Algamis pun pergi lagi. 5 bulan setelah itu, Asmur si tukang batu bata kembali dari perjalanannya dan membawa pulang batu permata imitasi. Seperti wisdom dari Algamis, si Asmur tukang batu bata telah ditipu. Dan Akar pun mulai menyisihkan lagi 1/10 pendapatannya. Dia mulai menabung lagi dari nol. 12 bulan setelah itu, Algamis pun kembali ke kota Babylon dan bertemu dengan Akar lagi. Algamis bertanya, "Bagaimana progres keuangan lu sekarang? Ada kemajuan?" Akar menjawab, "Sudah lebih baik bosku. Gue sudah ngumpulin tabungan baru lagi. Dan sekarang gue rekanan dengan Asgar, tukang pembuat alat perang. Gue funding modal kerjanya untuk Asgar, dan sebagai gantinya, setiap 4 bulan sekali, Asgar akan bayar balik pinjamannya plus bunganya." Algamis bilang, "Mantap. Terus duit bunga pinjamannya lu apain?" Jawab, "Duit bunga pinjamannya gue buat untuk self reward. Gue shopping, beli makanan enak, beli baju bagus." Algamis ngomel, "Dasar anak dodol. Lu telah membunuh anak dari tabungan lu. Lu telah membunuh pasukan budak uang lu. Harusnya lu memperbudak anak cucu hasil dari tabungan lu untuk menghasilkan uang lagi. Lu harus bangun pasukan budak uang lu dulu, barulah lu bisa hidup dengan berlimpah harta." Algamis pun pergi lagi. Kali ini, Algamis pergi sangat lama. 2 tahun kemudian, dia baru kembali ke kota Babylon. Tapi kali ini, mukanya kelihatan jauh lebih tua dan kelihatan capek dan lemah. Algamis pun bertemu dengan Akar. Dia bertanya, "Bagaimana Akar? Apa lu sudah menjadi orang kaya sekarang?" Akar menjawab, "Belum bosku. Belum semuanya yang gue mau tercapai. Tapi beberapa impian gue sudah mulai tercapai dan pendapatan gue terus bertambah." Algamis bilang, "Bagus. Lu telah belajar dengan sangat baik. Maka selanjutnya, lu bisa kompeten untuk tanggung jawab yang lebih besar. Dengar Akar, gua ini sudah tua, harta gua berlimpah, tapi anak gua tidak bisa mengelola harta gua. Isi otaknya cuma berfoya-foya, shopping, makan, party, dan main-main doang. Dia nggak pernah mikir caranya untuk menjadi kaya gimana. Gua butuh partner yang bisa mengelola harta gua. Gua pengen angkat lu jadi partner gua, agar lu bisa mengelola tanah dan harta gua." Akar pun diangkat menjadi partner Algamis. Dan Akar bercerita, "Karena gua punya ambisi yang besar dan gua menguasai 3 laws of successfully handling wealth, gua berhasil melipat gandakan nilai tanah dan harta Algamis. Ketika Algamis meninggal, sebagian harta dan tanahnya diberikan ke gua untuk dikelola." Ketika Akar selesai cerita perjalanan dia menjadi kaya, ada temannya yang mulai sinis dan bilang, "Jadi lu bisa super tajir mampus karena beruntung dapat warisan dari Algamis lah." Akar menjawab sinisan temannya, "Gue beruntung karena punya keinginan kaya ketika bertemu Algamis. Selama 4 tahun lamanya, gue mempraktekkan cara menjadi kaya dengan membayar diri gue dulu 1/10 dari pendapatan gue. Apa lu bilang nelayan di laut sedang beruntung ketika bisa menangkap ikan banyak, padahal dia belajar dan memperhatikan kebiasaan ikan di laut selama tahunan lamanya? Jadi si nelayan lu bilang beruntung gitu. Kesempatan itu seperti dewa sombong yang tidak pernah membuang waktunya kepada mereka yang tidak pernah mempersiapkan diri." Teman lain Akar bilang, "Wah bro, lu punya willpower yang kuat. Lu bisa bangkit lagi walaupun tabungan 1 tahun lu pernah ditipu. Jarang banget ada orang seperti lu." Akar menjawab, "Willpower? Tai kotok lah willpower. Apa lu pikir willpower bisa kasih kita kekuatan untuk ngangkat gajah? Willpower mungkin akan bantu sedikit, tapi yang paling penting adalah
kegigihan untuk menyelesaikan tugas yang kita targetkan secara tuntas. Ketika gua buat sebuah tugas atau target, pasti akan gua selesaikan. Karena itu, awal-awalnya gua tidak pernah buat tugas atau target yang susah dan tidak praktikal untuk diselesaikan. Gua selalu buat tugas dan target yang challenging, tapi praktikal, bisa gua selesaikan. Teman Akar ada yang ragu dan bilang, kalau apa yang lu bilang benar dan semua orang ikutin caranya, harta di dunia ini bakalan habis dong. Akar menjawab, harta kekayaan bertumbuh di mana ada orang yang menggunakan energinya. Ketika orang kaya membangun rumah besar, apa duit hartanya hilang begitu aja? Enggak, hartanya enggak hilang. Hartanya cuma pindah tangan ke tukang batu bata. Hartanya pindah tangan ke tukang bangunan. Semua orang yang jadi bagian dari pembangunan rumahnya kebagian hartanya. Ketika rumahnya jadi, tanah rumahnya jadi naik harganya. Tanah sekitarnya jadi naik harganya. Bakalan ada orang kaya lain yang akan bangun rumah besar di sampingnya. Dan lingkungan sekitarnya akan naik lagi harganya. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi harta kekayaan. Wealth grows in a magic way. Teman Akar ada yang kembali bertanya, bro, jadi bagi kita yang sudah tidak muda lagi, bagaimana caranya kita bisa jadi kaya? Akar menjawab, gua sarankan kalian untuk mempraktekkan advice algamis. Sebagian pendapatan kalian adalah milik kalian untuk disimpan. Bayar diri kalian dulu. Bayar tidak kurang dari 1/10 dari pendapatan kalian. Walaupun seberapa sulit hidup kalian, selalu bayar diri kalian 1/10. Jadikan advice algamis nafas kalian, darah kalian, tulang kalian. Dan gue yakin kalian akan mendapatkan perasaan kaya. Ada harta yang perlu kalian jaga dan rawat. Lalu belajar caranya untuk memperbudak uang kalian. Dan penting sekali untuk tidak melakukan investasi yang beresiko tinggi. Invest dengan sangat hati-hati. Jangan terpancing bunga yang tinggi tapi resikonya besar juga. Lebih baik bunganya rendah tapi aman daripada bunganya tinggi tapi beresiko besar. Diskusi dengan orang bijak, cari advice, cara untuk mengatur keuangan dan meminimalisir resiko kehilangan uang kalian. Beramal sebisa mungkin agar Tuhan memberkati kalian dengan kebijaksanaan. Dan juga enjoy hidup kalian. Jangan dipaksakan untuk menabung besar tapi hidup kalian jadi menderita. 1/10 sudah cukup, asalkan secara konsisten. Hidup sesuai dengan pendapatan kalian, jangan belanja melebihi pendapatan kalian, dan juga tidak perlu terlalu pelit. Hidup enak dan hidup kaya dengan hal-hal yang pantas untuk dinikmati. Akhirnya mereka semua bubar, teman Akar pun pulang. Beberapa temannya masih ada yang sinis, merasa Akar bisa jadi kaya karena beruntung dapat warisan dari Algamis. Beberapa temannya terbuka matanya dan menemukan sebuah titik terang dari Algamis. Ketika seseorang menemukan titik terang dari Algamis, ada harta kekayaan yang menunggu mereka. Tidak ada orang yang bisa mengambil harta itu sampai mereka benar-benar memahami cara menjadi kaya dari Algamis dan siap ketika kesempatan emas datang. Mereka yang menemukan titik terang Algamis akan selalu kembali ke rumah Akar untuk minta saran dan bimbingan. Akar pun selalu senang untuk berbagi wisdom dan bimbingan uang agar uang temannya bisa diinvestasikan secara aman dan bunganya bisa dilipat gandakan menguntungkan. Semua dilakukan Akar dengan gratis. Titik balik dari mereka yang mau kaya adalah ketika mereka sadar kebenaran dari Algamis yang diwariskan ke Akar dan Akar mewariskan kepada mereka. Dan thank you banget sudah menjadi member channel ini. Sampai jumpa di chapter berikutnya. Cheers guys!